Ayat ini ngeten. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan kafir kepada rasul-rasulnya, wa yuriduna mereka mengendaki ayyufarriqu bainallahi wa rusulihi. Mereka mengendaki membedakan keimanan antara Allah dan rasul-rasulnya. Wa yaquluna mereka mengatakan nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd. Mereka mengatakan kami beriman kepada sebagian dan kafir kepada sebagian lain. Wa yuriduna mereka menginginkan ayat takiduna baina dzalika sabila. Mereka menginginkan menjadikan jalan yang tengah antara yang demikian. Ulaika cik suara nira akeh. Ulaika humul kafiruna haqqo. Mereka adalah orang yang kafir haqqo sebenar-benarnya. Yang mengatakan ini Allah. Berarti dari wong Islam yo apa? Yo kudu taat kabeh. Ngono ta jane. Wa atadana dan akan kami sediakan lil kafirina bagi orang kafir itu azab muhina, siksa yang menghinakan. Nah, ini salah satu kita tidak boleh terkecoh untuk milih. Ya, jadi kalau kita pilih itu betul-betul orang yang amanah, imannya bagus. Kita pilih. Umpama kita milih yang seperti itu kemudian dikai sangu, itu bukan suap. Itu hadiah. Kalau panjenengan milih orang yang tidak sesuai dengan kriteria yang Allah berikan, kemudian kita diberi sesuatu, kemudian kita nurut memilih itu yang tidak sesuai dengan kriteria yang Allah berikan, maka itu suap. Dan dengan membedakan suap, tidak bisa enggak itu. Begitu caranya. Kalau sesuai itu bukan suap. Ya, sanggup kan Pak Beca, apa cocok kok. Nah, gak cocok itu tidak boleh. Nah, ini adalah akidah kita di dalam memilih pemimpin. Ternyata Islam itu mengajarkan begitu loh. Lagi ini kan kurang didoktrinkan, kurang diberitahukan. Ternyata milih pemimpin itu ajaran Islam juga. Nah, cuma sekarang ini banyak dibolak-balik, ya, dibolak-balik. Jadi kekhawatiran orang kafir itu kalau umat Islam itu menang, maka mereka membendung dengan berbagai macam isu-isu yang negatif. Contohnya gini. Biasanya isu-isu itu digunakan jangan pilih orang yang keras radikal, membahayakan, mereka ingin mengganti Pancasila dan lain sebagainya. Itu biasanya isu-isu yang dimunculkan. Ulama-ulama nggak usah ikut politik karena politik itu kotor. Jangan mempolitisasi agama untuk kepentingan politik. Itu yang sering muncul. Ya, kalau bagi orang nggak memahami ya masuk kena. Tapi kalau kita memahami itu trik mereka untuk melawan orang-orang yang beriman yang masuk dalam ranah politik. Dibuatlah opini bahwa siapa yang beraliran keras tidak cocok untuk dipilih. Propaganda semacam ini rupanya sudah masuk ke pemikiran kita. Kita ikut membenarkan opini tersebut tanpa seleksi dari mana asal usul kata-kata keras dan radikal itu tadi. Itu banyak yang kita nggak pahami. Pertanyaannya, apa benar orang yang dianggap keras dan berbahaya, orang yang dianggap keras itu berbahaya dan yang moderat itu yang cocok? Siapa yang benar dan tepat antara memilih pemimpin yang keras atau yang moderat? Orang yang dianggap keras terkadang beranggapan bahwa mereka yang mempropagandakan moderat adalah orang yang menyembunyikan ketakutannya. Mereka tidak berani beramar ma'ruf nahi mungkar. Maka terjadilah perbedaan pendapat. Kita sebagai orang yang mengaku beriman, rujukan kita adalah Quran dan As-Sunnah. Ya, kita lanjut aja ini. Jam berapa ini? 3. Wah, cik wakil.
Jadi gini ya, intinya bahwa kita harus bangga dengan Quran, karena Quran itu ternyata mengatur segala-galanya, termasuk yang dipersoalkan oleh manusia apa saja terjawab oleh Quran, termasuk mensyukuri nikmat kemerdekaan, termasuk memilih pemimpin, semua dibahas oleh Quran. Ini kan luar biasa, kita mesti harus bangga itu. Dan ini saya tunjukkan pada panjenengan bahwa Islam itu seperti itu loh, cakupan ajarannya itu luas. Bukan sekedar sholat, puasa, tidak. Tapi luas, makanya Quran itu jumlahnya 6.600 lebih ayat. Jadi jumlah sebegitu itu bukan isinya zakat, sholat, zakat, puasa, haji. Zakat, sholat, zakat, puasa, haji, titik. Agami sholata, waktu zakata, gitu-gitu aja. Walillahil hiju, di kewajiban bagi orang-orang untuk melaksanakan ibadah haji misalnya, itu masih sedikit. Jadi yang buahnya itu begitu, terkait dengan masalah perintah dan larangan, terkait masalah sejarah, terkait masalah bermacam-macam. Diberi contoh di situ bagaimana orang yang baik akibatnya kayak apa, orang yang durhaka kepada Allah akibatnya kayak apa. Hari semua ditunjukkan. Nah, ini dalam rangka saya memperkenalkan pada panjenengan supaya panjenengan itu bangga dengan Quran, bangga dengan Islam. Itu penting. Jangan dipahami Islam itu poso, enggak. Poso itu ubudiyah, hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia yang paling banyak. Nikah itu maksud juga manusia dengan manusia. Semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena waktunya juga nggak cukup ya, barangkali kita lanjutkan yang lain waktu. Intinya begitu supaya pandangan lebih memahami bahwa Islam itu tidak seperti apa yang kita bayangkan selama ini. Islam ternyata luas, luar biasa. Pun teman-teman, barangkali nanti ada yang bertanya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.